Hello? Hello? Podcast Network Asia. Menjadi dirimu sendiri di tempat kerja dimulai dari jujur pada dirimu sendiri tentang siapa dirimu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah kita bisa menjadi diri kita sendiri di dunia kerja. Tentunya kita sadar banyak manfaat dari menjadi diri sendiri. Misalnya kepuasan hidup yang lebih baik, peningkatan kesehatan pribadi, dan motivasi yang lebih tinggi. Pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan produktivitasmu di tempat kerja. Namun, ketika kamu masih jadi karyawan baru, tentunya kamu harus lebih hati-hati. Di satu sisi, kamu ingin mengekspresikan siapa dirimu, tapi di sisi lain, kamu belum memahami bagaimana budaya kerja di perusahaan tersebut. Jangan sampai satu langkah yang salah malah berdampak buruk pada karirmu di sana. Kadang seorang yang tidak bisa menyesuaikan diri justru karirnya bisa terhambat, kehilangan kesempatan untuk promosi atau naik gaji yang lebih tinggi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah saya bisa menjadi diri sendiri di tempat kerja? Kadangkala ini merupakan dilema di tempat kerja. Kita seringkali menjadi orang yang berbeda agar berharap bisa diterima di tempat kerja, khususnya ketika kamu baru masuk ke tempat kerja yang baru. Tentunya kamu tidak ingin impresi pertama orang lain terhadap kamu buruk kan? Namun perlu disadari, menjadi dua orang yang berbeda itu tidak mudah dan pastinya sangat melelahkan. Di sisi lain, hal ini akan menghambat kita untuk menciptakan hubungan yang tulus antara kita dan orang lain di tempat kerja. Topeng itu secara alamiah menjadi pembatas untuk mempercayai satu sama lain. Oke, jadi menjadi diri sendiri itu apa sih? Menjadi diri sendiri artinya kamu harus menjadi original. Kamu membawa segala hal tentang dirimu, baik dan buruk. Karena tentunya tidak ada orang yang sempurna. Hal ini artinya mengakui keahlianmu, kegagalanmu, dan juga keberhasilanmu. Namun perlu dipahami, menjadi diri sendiri bukan artinya atasan dan rekan kerja mengetahui segalanya tentang kamu. Tidak, bukan begitu. Kamu berhak untuk menyimpan bagian dari dirimu untuk dirimu sendiri. Pekerjaan adalah bagian dari dirimu, dan hal ini akan sedikit banyak membentuk siapa diri kamu saat ini dan di masa depan. Kegagalan tidak perlu ditutupi dan keberhasilan tidak perlu terlalu dibanggakan. Kedua hal ini penting sebagai pembelajaran dan berkembang sebagai pribadi dan juga profesional. Kenapa menjadi diri sendiri terlihat sulit di dunia kerja? Mungkin karena ada anggapan soal karyawan yang sempurna. Padahal jika karyawan tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa bergerak maju? Di dunia kerja, kita juga tidak mudah untuk bilang tidak setuju. Dalam budaya perusahaan tertentu, ada resiko nyata atas tindakan tersebut, misalnya dipermalukan, ditolak, atau bahkan dihukum. Resiko ini semakin nyata apabila kamu adalah karyawan baru. Kamu perlu belajar untuk berbicara tanpa menghakimi. Tentu saja tidak ada yang senang apabila diberitahu kalau selama ini cara mereka bekerja itu salah. Daripada fokus pada hal yang negatif, lebih baik fokus pada alternatif solusi. Kamu perlu dilihat sebagai si pemberi solusi, bukan hanya bisa menunjukkan masalahnya saja. Ingat, solusi yang kamu sampaikan bukanlah solusi terbaik, tapi merupakan alternatif solusi dan cara pandang yang lain. Dengan kerendahan diri inilah, masukanmu akan lebih mudah diterima. Apakah kita tidak boleh menjadi diri sendiri? Ya tentu saja boleh, tapi jangan 100%. Contohnya gini, bayangkan seorang karyawan yang seringkali memaki anak buahnya di depan umum. Tentunya hal ini tidak baik kan? Karyawan didorong untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi kalau caranya seperti ini, tentu saja hal ini juga tidak baik. Sebagai karyawan, kamu diharapkan untuk mengikuti aturan dan budaya kerja perusahaan. Kamu tidak bisa semaunya. Ada perilaku tertentu yang diharapkan. Mungkin saja hal itu artinya kamu harus mengurangi bagian dirimu.
Misalnya di pekerjaan sekarang, rambut kamu tidak boleh dicat, tidak boleh bertato, atau memakai piercing berlebih. Menjadi diri sendiri bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Penting untuk tetap menjaga profesionalitas dan sopan santun di dunia kerja. Tapi ketika kamu bertanya-tanya bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri agar tidak dikucilkan, mungkin ada masalah di sana. Cobalah cari keseimbangan antara menjadi diri sendiri dan menjawab kebutuhan karir untuk menciptakan situasi yang win-win bagi setiap orang. Bagaimana caranya agar kamu bisa lebih nyaman menjadi dirimu sendiri ketika di tempat kerja? Pertama, yakinkan dirimu kalau kamu layak untuk berada di sana. Tidak peduli apakah kamu baru memulai karir atau pindah ke tempat kerja yang baru, kamu akan memulai dari nol setiap kali bertemu dengan orang yang baru. Bahkan apabila kamu adalah karyawan lama tapi atasan kamu baru, maka sama saja, kamu juga memulainya dari nol. Jangan khawatir, ketika kamu percaya kalau kamu punya sesuatu yang berharga untuk dikontribusikan, maka kamu akan semakin percaya diri dalam berbicara dan menunjukkan siapa dirimu. Di sisi lain, ketakutanmu atas penilaian orang lain akan menurun. Atasan dan rekan kerja akan mendengarkan apa yang kamu sampaikan apabila kamu bisa membawakannya dengan penuh percaya diri dan juga kredibilitas. Sebagai contoh, ketika berada di sebuah meeting, perjelas dari mana ide kamu berasal, kenapa hal ini penting, dan apa dampaknya bagi bisnis. Kedua, membuka dirimu dengan orang lain. Saat kamu jadi karyawan baru atau menyesuaikan dengan orang baru, tentunya kamu ingin tampil sempurna. Karena kita belajar kalau impresi awal adalah segalanya. Memang betul, tapi jika kamu ingin menjalin hubungan yang berharga di tempat kerja, kamu harus bersedia untuk membuka diri. Dan hal ini butuh trial and error. Cobalah dari hal yang sederhana. Misalnya, ceritakan bagaimana akhir pekanmu kepada rekan kerja atau tentang hobi barumu. Perhatikan bagaimana responnya. Apakah positif? Apakah mereka juga ikutan cerita? Apakah percakapan ini membuatmu merasa positif? Jika iya, maka hubungan ini punya potensi. Namun perlu diingat, tujuan utama di sini adalah kamu harus belajar membaca situasi dan juga dirimu sendiri. Dari percakapan santai, kamu bisa belajar banyak hal. Mulai dari siapa lawan bicaramu, tingkat kenyamananmu, hingga bagaimana kalian berinteraksi dalam situasi tertentu. Ketiga, buat batasan agar jangan oversharing. Mungkin kita sering dengar ungkapan, kalau rekan kerja itu bukan teman kamu. Ya ada benarnya juga, kita harus belajar untuk memilah-milih informasi apa yang ingin kamu bagikan. Tentu saja kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus mengungkapkan semua yang kamu rasakan kepada rekan kerja. Ini merupakan hal yang sehat apabila kamu punya batasan dan wajar kalau ada hal tertentu yang ingin kamu simpan. Intinya, jangan menyamakan membuka diri dengan oversharing. Keempat, belajar mendengarkan secara mendalam. Seberapa sering kamu terlihat setuju padahal tidak saat atasanmu ingin mengatakan sesuatu? Di momen itu, sebaiknya kamu berhenti sejenak dan belajar untuk mendengarkan daripada buru-buru memberikan respon. Berhenti sejenak akan memberikan kamu waktu dan ruang untuk memproses informasi, melakukan refleksi diri, dan memberikan jawaban yang tepat. Tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak atas apa yang dikatakan, kamu memberikan gestur kalau apa yang mereka sampaikan itu penting dan kamu memberikan perhatianmu seutuhnya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.